Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Irlin Megasin. Saya dari kelas 2024J, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, NPM 24103426. Di sini, saya akan menjelaskan materi terkait teori belajar konstruktivisme. Pengertian teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada pengetahuan yang dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi langsung. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai proses aktif di mana siswa mengkonstruktivisme atau membangun pengetahuan mereka sendiri dengan menghubungkan informasi baru dengan informasi sebelumnya. Strategi yang diambil sebagai calon seorang guru yaitu pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa bekerja pada proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Contohnya, seorang guru mengajak siswa untuk melakukan eksperimen ilmiah di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, guru membantu siswa untuk membangun pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pengamatan secara langsung. Teori konstruktivisme menurut dua tokoh, yang pertama menurut Jean Piaget dan yang kedua menurut Lev Vygotsky. Menurut Jean Piaget, teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara langsung atau ditransferkan secara langsung dari guru kepada siswa, tetapi siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi secara langsung dengan lingkungan. Yang kedua, menurut Lev Vygotsky. Menurut Lev Vygotsky, teori konstruktivisme menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial budaya dalam proses belajar. Vygotsky percaya bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi antara siswa dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan belajar teori konstruktivisme yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa tidak hanya sebagai pendengar pasif, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengembangan berpikir kritis dan kreatif. Siswa dilatih untuk berpikir mendalam, mencari solusi, dan memahami makna dari apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab. Yang keempat, membangun pemahaman bermakna, yaitu pengetahuan tidak hanya dihafal tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip teori konstruktivisme. Yang pertama, belajar adalah proses aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar, bertanya dan membangun pemahaman mereka sendiri. Yang kedua, pemahaman bersifat subjektif dan dibangun secara individual. Setiap siswa memiliki kecepatan dan cara yang berbeda dalam memahami konsep. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman nyata, yaitu siswa belajar lebih efektif jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dengan konsep dunia nyata. Kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, motivasi siswa untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran bermakna dan kontekstual. Yang kelima, mendorong kolaborasi komunikasi antara siswa. Kelemahan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, proses belajar memerlukan waktu yang sangat lama. Yang kedua, guru harus memiliki kemampuan untuk merancang pembelajaran yang kompleks. Yang ketiga, siswa yang pasif mungkin kesulitan dalam berprestasi. Yang keempat, penilaian hasil belajar cenderung subjektif dan sulit dinilai dari ujian standar. Kesimpulan dari teori belajar konstruktivisme, yaitu teori konstruktivisme menekankan bahwa proses belajar merupakan kegiatan aktif yang dilakukan oleh peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya dianggap sebagai penerima pasif informasi, melainkan sebagai subjek aktif yang mengkonstruksi makna melalui keterlibatan langsung. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.
Bye-bye.